Baik, berikutnya kita akan membahas contoh akuntansi penjualan konsinyasi. Pada tanggal 5 Juni 2000A, PT ARI yang berkedudukan di Denpasar mengadakan kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi untuk menjual perangkat komputer dengan PT RERI di Nusa Lembongan yang berusaha di bidang perdagangan barang-barang elektronika. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut. Kepada PT RERI diberikan komisi 20% dari hasil penjualan. Yang kedua, setiap biaya pembongkaran, muatan, dan biaya pengangkutan oleh pihak komisioner, PT RERI diganti oleh pihak pengamanan. Yang ketiga, harga jual ditetapkan sebesar Rp8.500.000 untuk setiap unit komputer. PT RERI diberikan hak untuk menjual barang-barang tersebut dengan jalan kredit, tetapi tanggung jawabnya ada pada PT RERI. Selanjutnya kita akan membahas jurnal yang akan dibuat oleh konsinyor dengan metode fisik apabila laba terpisah dan tidak terpisah. Transaksi yang pertama, PT ARI konsinyor mengirim 10 unit komputer ke PT RERI. Konsinyi, harga pokok bagi konsinyor Rp5 juta. Jurnal laba terpisah, konsinyasi keluar 50 juta debit, barang konsinyasi kredit 50 juta. Tidak dipisah, hanya dengan memo saja. Transaksi yang kedua, biaya pengangkutan yang dibayar konsinyor atas pengiriman tersebut Rp600.000. Jurnal laba terpisah, konsinyasi keluar 600.000 di debit, kredit kas 600.000. Laba tidak terpisah, debit biaya angkut penjualan 600.000, kredit kas 600.000. Transaksi yang ketiga, biaya pembongkaran Rp250.000 dibayar konsinyi yang dibebankan kepada konsinyor, sementara belum dijurnal oleh konsinyor. Transaksi keempat, konsinyi berhasil menjual 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi pada saat ini belum dijurnal oleh konsinyor. Transaksi yang kelima, pelaporan penjualan oleh konsinyi dalam bentuk laporan penjualan barang konsinyasi atas 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi. Dalam laporan konsinyasi akan memuat barang diterima 10 unit komputer, penjualan 6 unit komputer Rp8.500.000 per unit, total Rp51 juta, dikurangi komisi penjualan Rp10.200.000, biaya angkut penjualan Rp250.000, total pengurangan Rp10.450.000. Hasilnya kas yang dibayarkan kepada konsinyor Rp40.550.000. Jurnal yang dibuat oleh konsinyor, laba terpisah, debit piutang konsinyasi Rp40.550.000, komisi konsinyasi Rp10.200.000, konsinyasi keluar Rp250.000, kredit penjualan konsinyasi Rp51 juta. Laba tidak terpisah, debit piutang konsinyasi Rp40.550.000, komisi penjualan Rp10.200.000, biaya angkut penjualan Rp250.000, penjualan kredit Rp51 juta. Transaksi yang keenam, pembayaran kepada konsinyor oleh konsinyi berdasarkan laporan penjualan. Laba terpisah maupun tidak dipisah, jurnalnya sama, yaitu debit kas Rp40.550.000, kredit piutang konsinyasi Rp40.550.000. Penutupan perhitungan HPP konsinyasi barang konsinyasi untuk metode dipisah dan penyesuaian biaya angkut penjualan ditanggungan untuk metode tidak dipisah. HPP konsinyasi untuk laba terpisah dibuat perhitungannya sebagai berikut. Harga pokok awal 50 juta, biaya angkut konsinyor 600.000, biaya angkut konsinyi 250.000, sehingga total harga pokok barang yang dikirimkan adalah 50.850.000. Harga pokok untuk yang terjual 50.850.000 dibagi 10 kali 6, 30.510.000. Nilai ini akan dijurnal oleh konsinyor sebagai berikut. Debit HPP konsinyasi 30.510.000, kredit konsinyasi keluar 30.510.000.
Kemudian menutup barang konsinyasi. Barang konsinyasi debit 50 juta, Ihtisal laba rugi atau HPP dikredit 50 juta. Untuk laba tidak dipisah, dibuatkan biaya angkut yang ditangguhkan atas barang yang belum terjual, yaitu total biaya angkut konsinyur dan biaya angkut konsinyi dibagi 10 kali 4, yaitu 850.000 dibagi 10 kali 4 sama dengan 55.000 dikali 4, hasilnya 340.000. Jurnal yang dibuat pada laba tidak terpisah. Biaya angkut penjualan ditangguhkan, didebet 340.000 pada biaya angkut penjualan dikredit 340.000. Metode perpetual. Untuk transaksi yang pertama, PT ARI konsinyur mengirim 10 unit komputer ke PT RRI, konsinyi harga pokok bagi konsinyur 5 juta, laba terpisah, konsinyasi keluar di debit 50 juta, kreditnya persediaan barang dagangan 50 juta, laba tidak terpisah, hanya memo saja. Transaksi yang kedua, biaya pengangkutan yang dibayar konsinyur atas pengiriman tersebut 600.000, laba terpisah, jurnal konsinyasi keluar 600.000 di debit, kas di kredit 600.000. Laba tidak terpisah, debit biaya angkut penjualan 600.000, kredit kas 600.000. 3. Biaya pembongkaran 250.000 dibayar konsinyi, pada saat ini tidak dijurnal oleh konsinyur. 4. Konsinyi berhasil menjual 6 unit komputer dan perhitungan komisi yang diterima konsinyi, pada saat ini belum dijurnal oleh konsinyur. 5. Pelaporan penjualan oleh konsinyi kepada konsinyur dalam bentuk laporan penjualan konsinyasi yang memuat barang diterima 10 unit komputer, penjualan 6 unit komputer per unit 8.500.000, total 51 juta, dikurangi komisi penjualan 10.200.000, biaya angkut penjualan 250.000, total pengurangan 10.450.000, hasilnya kas yang dibayarkan 40.550.000. Jurnal yang dibuat pada metode laba terpisah, piutang konsinyasi di debit 40.550.000, komisi konsinyasi 10.200.000, konsinyasi keluar 250.000, kredit penjualan konsinyasi 51 juta. Laba tidak terpisah, debit piutang konsinyasi 40.550.000, komisi penjualan 10.200.000, biaya angkut penjualan 250.000, kredit penjualan 51 juta. Tambahan untuk laba terpisah pada metode perpetual yaitu HPP konsinyasi dengan perhitungan harga pokok awal 50 juta ditambah biaya angkut baik oleh konsinyur maupun konsinyi 600.000 dan 250.000, total harga pokok 10 unit 50.850.000, sehingga harga pokok untuk yang terjual 6 unit adalah 30.510.000. Jurnal yang dibuat oleh konsinyur, HPP konsinyasi di debit 30.510.000, kredit konsinyasi keluar 30.510.000. Untuk laba tidak terpisah, harga pokok awal 50 juta dibagi 10 kali 6, 30 juta. Jurnalnya HPP 30 juta, persediaan barang dagangan di kredit 30 juta. Pada laba tidak terpisah ini, biaya angkut tidak termasuk di dalam HPP dan dicatat tersendiri. Transaksi yang keenam, pembayaran kepada konsinyur oleh konsinyi atas penjualan komputer sebelah pada laporan penjualan, baik metode terpisah maupun tidak dipisah, jurnalnya sama, yaitu debit kas 40.550.000, kredit piutang konsinyasi 40.550.000. Transaksi yang ketujuh, penyesuaian biaya angkut penjualan ditangguhkan untuk barang yang belum terjual pada metode tidak dipisah. Perhitungannya,
total biaya angkut konsinyor plus biaya angkut konsinyi dibagi 10 kali dengan yang belum terjual 4, yaitu 850.000 dibagi 10 kali 4, hasilnya 340.000. Jurnal yang dibuat pada metode tidak terpisah, biaya angkut penjualan ditangguhkan 340.000 di debit, kreditnya biaya angkut penjualan 340.000.